إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya Rizky Gumilar, atau biasa dipanggil Abu Kuneiza, salah seorang peminat dan pegiat bahasa Arab di media sosial. Pertama kali saya tertarik dengan bahasa Arab ketika saya duduk di sekolah farmasi. Dulu namanya SMF, sekarang diganti menjadi SMK Farmasi. Di sela-sela padatnya pembelajaran di sekolah tersebut, ada satu waktu, yakni 1 jam pelajaran dalam sepekan yang saya merasakan rileks di sana. Karena jam pelajaran yang begitu padat, dari pukul 6 pagi kita sudah masuk sekolah, kemudian pulang sampai maghrib. Ya, saya merasakan ada rileks di satu pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Arab. Rileks di sini maksudnya saya enjoy, karena ada juga sebagian teman-teman yang rileks dalam pelajaran tersebut dalam artian tidur di kelas. Nah, maka di pelajaran ini saya merasa telinga saya ini rehat dari istilah-istilah sediaan, kemudian istilah-istilah tanaman obat, kemudian istilah-istilah fisika, kimia yang semuanya berbahasa Latin. Maka di pelajaran ini saya merasa ada sesuatu hal yang baru yang terlepas dari semua istilah-istilah tersebut. Kemudian lama-kelamaan saya menjadi suka. Ya, ada sebuah kisah yang datang dari seorang ulama besar Kufah yang wafat pada tahun 291 Hijriah. Beliau bernama Abul Abbas Ahmad bin Yahya, atau yang dikenal dengan julukan Tha'lab. Beliau ini adalah penulis kitab masyhur yang berjudul Al-Fasih. Suatu hari beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar Ibnu Mujahid, juga seorang ulama terkenal, penulis kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Apa yang disampaikan oleh Abul Abbas? Beliau mengatakan, "Ya Aba Bakrin, ishtaghala ahlul Qur'ani bil Qur'an fafazu." Wahai Abu Bakar, ahli Al-Quran disibukkan dengan Al-Quran dan mereka pun menang. Maksudnya adalah mereka meraih surganya. Washtaghala ashabul hadith bil hadith fafazu. Kemudian ahlu hadis juga disibukkan dengan ilmu hadisnya dan mereka pun menang. Wa ashabul fiqhi bil fiqhi fafazu. Dan demikian juga para fuqaha disibukkan dengan ilmu fikihnya dan mereka pun menang. Fashtaghaltu ana bi Zaidin wa Amrin. Adapun aku, maka aku hanya disibukkan dengan Zaid dan Amr. Maknanya adalah beliau mendalami ilmu bahasa, yang mana ilmu bahasa ini lebih banyak menggunakan contoh nama Zaid dan Amr. Falaita syi'ri madza yakunu hali. Duhai, andaikan aku tahu bagaimana nasibku kelak. Artinya ada kekhawatiran di diri Tha'lab bahwasanya kalau apa yang telah beliau dalami selama ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam harinya Allah takdirkan Ibnu Mujahid untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aqri Abul Abbas minni salam wa qul lahu anta sahibul ilmil mustatil." Sampaikan salamku kepada Abul Abbas dan katakan padanya bahwasanya engkau adalah pemilik ilmu yang luas. Dan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa saja yang bertemu denganku di dalam mimpinya, maka sungguhnya dia telah bertemu denganku. Mengapa bahasa Arab disebut dengan al-ilmul mustatil, yaitu ilmu yang luas? Karena seluruh ilmu syar'i berkaitan
dengannya, yakni seluruh ilmu syar'i, ilmu hadis, fikih, Al-Quran dan yang lainnya membutuhkan bahasa Arab. Itu sebabnya pantas jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwasanya bahasa Arab adalah bagian dari agama. Nah, inilah motivasi saya mengapa saya mempelajari bahasa Arab, dan saya mengetahui kisah ini sudah sejak dahulu, tapi baru-baru ini maka saya merujuk kembali kepada sumber aslinya. Ya, saya sadar bahwa ketertarikan saya kepada bahasa Arab tidak sejak kecil. Untuk itu butuh usaha ekstra untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dahulu ketika saya masih sekolah, maka pulang sekolah saya belajar kepada salah seorang penjaga sekolah. Namanya Mas Anis. Beliau kebetulan pernah mondok di salah satu pondok NU, maka beliau ajarkan kepada saya kitab Jurumiyah. Demikian juga ketika saya merantau ke Jogja, maka pagi hari saya kuliah sampai zuhur kemudian saya belajar lagi di Ma'had sampai maghrib, dan malam harinya saya belajar bahasa Arab di Wisma waktu itu. Dan tidak jauh dari itu juga ketika saya di Saudi, ya, selepas saya belajar di kelas bersama dosen, maka saya ikuti dosen tersebut untuk mengajar di kelas lain. Di sana saya duduk, saya mendengarkan apa yang beliau sampaikan sebagai mustami'. Nah, semua ini dalam rangka apa? Yakni dalam rangka mengejar ketertinggalan. Sekarang permasalahannya, jika hanya mengejar ketertinggalan saja, maka itu mudah. Yang jauh lebih sulit adalah bagaimana caranya menjaga apa yang sudah dikejar tersebut, atau menjaga apa yang sudah didapat. Maka tips yang bisa saya sampaikan, biasanya saya sisihkan waktu untuk menyendiri, yakni terbebas dari input ilmu-ilmu baru. Di sana saya mencatat, kemudian merekam suara, kadang-kadang saya unggah ke YouTube. Untuk apa? Yakni untuk ketika saya terlupa, saya bisa langsung merujuk kepada bab-bab atau permasalahan-permasalahan tersebut dengan cepat. Dan ini jauh lebih cepat daripada saya membuka kitab aslinya. Ya, kenapa? Karena kitab aslinya yang menulis orang lain. Adapun catatan pribadi, ya, kemudian rekaman pribadi, saya sudah tahu persis di mana letak-letaknya. Nah, hal ini saya dapatkan ketika saya belajar di sekolah farmasi tersebut. Saya catat menjadi catatan-catatan kecil. Ketika saya lupa, maka saya buka kembali. Ya, tips ini silahkan bisa diikuti. Tentu peran guru itu penting. Ya, saya teringat kisah Abu Ali Al-Farisi, seorang ulama di bidang nahwu yang wafat pada tahun 377 Hijriah, dan beliau juga merupakan guru dari Ibnu Jinni. Suatu ketika beliau hijrah dari Persia ke Baghdad dalam rangka mempelajari kitab Sibawayh kepada Ibnu Sarraj. Dan sebelum bepergian, tentu saja layaknya keumuman, beliau menyiapkan perbekalan yang menurutnya bisa cukup untuk menyelesaikan kitab Sibawayh tersebut. Akan tetapi qadarullah, ternyata perbekalan itu habis sebelum kitab Sibawayh diselesaikan. Maka di sini beliau mengalami kegalauan. Ya, terbesit di benaknya untuk pulang ke kampung halamannya, karena memang dikisahkan Abu Ali ini adalah seorang ulama yang cerdas. Beliau bisa saja membaca kitab Sibawayh tanpa perlu dibacakan kepada orang lain atau seorang guru. Ya, bisa dipelajari secara otodidak. Bahkan syarah kitab Sibawayh karya Abu Ali ini masih dibaca hingga saat ini. Karena dua poin tersebut, yakni perbekalan yang habis dan juga modal kecerdasan yang beliau miliki, beliau berniat untuk pulang kampung.
Hanya saja permasalahannya, jika beliau sampai di kampungnya dan kaumnya bertanya, apakah engkau telah menyelesaikan kitab Sibawayh bersama Ibnu Sarraj? Maka jika dijawab iya, ya beliau telah berbohong. Jika dijawab tidak, maka sia-sialah perjalanan beliau dari Persia menuju Baghdad. Melihat kondisi tersebut, kegundahan yang dialami sang murid, maka Ibnu Sarraj pun mendekati dan bersyair, kam tajarra'tu min ghaidhin wa min hazan idza tajaddada huzni hawanal madi wa kam ghadibtu wa ma balaitum ghadabi hatta raja'tu biqalbin sakhitin radi. Dia mengatakan, betapa sering aku menelan amarah dan kesedihan, dan setiap kali kesedihan tersebut menghinggapi hatiku, maka masa laluku pun menjadi ringan. Dan betapa sering aku marah, akan tetapi mereka tidak peduli akan kemarahanku, hingga akhirnya aku kembali dengan hati yang kesal lagi menerima. Nah, di sini Ibnu Sarraj ingin memberikan nasihat kepada muridnya bahwa ketika seseorang mendapati permasalahan, maka kemungkinannya ada dua respon. Pertama, yaitu bersedih atau marah. Jika engkau bersedih, maka ketahuilah bahwa kesedihanmu ini mampu meringankan permasalahanmu. Namun jika engkau marah, maka yang engkau dapatkan hanyalah kekesalan. Mengapa demikian? Karena kesedihan itu tidak membutuhkan respon orang lain, sedangkan kemarahan itu membutuhkan respon. Dan ketika kita mendapatkan respon di luar harapan, maka tentu kita akan merasakan kesal. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah di mana berguru itu memiliki kelebihan daripada membaca buku secara otodidak tanpa berguru. Setidaknya ada 3 kelebihan bertalaki atau belajar langsung kepada guru daripada membaca buku sendirian. Kelebihan yang pertama, bahwasanya guru itu bisa menunjukkan jalan pintas. Kalau kita perhatikan, Abu Ali pergi dari negerinya menuju negeri Ibnu Sarraj, tentu ini memakan waktu yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan beliau membaca sendiri kitab Sibawayh. Akan tetapi, mengapa Abu Ali tetap menempuh jalan ini? Yakni karena pengetahuan tentang bahasa Arab yang dimiliki oleh Ibnu Sarraj mampu memberinya jalan pintas. Dia bisa menunjukkan mana yang rajih, mana yang tidak rajih, mana yang penting, mana yang tidak penting, tanpa perlu Abu Ali ini membuka referensi-referensi yang ada, karena semua data sudah ada di otak sang guru. Kelebihan yang kedua, inilah rahasianya mengapa ilmu orang-orang dahulu lebih kokoh daripada orang-orang pada zaman sekarang, di mana mereka lebih mengandalkan talaki, metode talaki, yakni datang, bertemu langsung dengan guru dan mendengarkan. Maka hafalan mereka lebih kokoh, sehingga tidak heran jika kita dapati banyak di antara kita yang duduk di perguruan tinggi, khususnya di bidang bahasa, tapi mereka lemah hafalannya, lemah cara bicaranya, lemah makhrajnya, lemah daya tangkapnya, menyimaknya. Mengapa? Karena mereka lebih menekankan kepada membaca literatur dan menulis saja. Bahkan membaca sekalipun ya masih banyak keliru, karena mereka tidak meniru, mendengar bagaimana cara sang guru ini membaca. Kemudian keunggulan yang ketiga, yakni menuntut ilmu itu terkadang jalannya tidak mulus. Terkadang sang murid ini mengalami
kejenuhan, kemalasan, kesulitan dalam belajar, dan itu biasa. Maka guru merupakan sosok yang lebih tahu kondisi muridnya. Dan kita dapati bagaimana Ibnu Sarraj ketika mendapati muridnya yaitu Abu Ali dalam kondisi down, maka beliau memberikan motivasi, ya, memberikan booster supaya beliau semangat kembali dalam menuntut ilmu. Dan hal ini tidak bisa kita dapati dari buku. Kegagalan itu biasa. Kita hendaknya bercermin pada dua ulama besar di bidang nahwu. Yang pertama, Sibawayh yang dijuluki dengan Imamul Basriyin, imamnya para ulama Basrah. Dan yang kedua adalah Al-Kisai yang dijuluki dengan Imamul Kufiyin, imamnya para ulama Kufah. Kita mulai dari kisah Sibawayh dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Di zaman Sibawayh ada dua ilmu yang sedang diminati oleh banyak kalangan ketika itu, yaitu ilmu hadis dan ilmu fikih. Maka tergerak hati Sibawayh pun untuk mempelajari keduanya sehingga beliau hijrah ke kota Basrah. Di kota Basrah beliau bertalaki, yakni bermulazamah, belajar kepada seorang ulama senior yang bernama Hammad bin Salamah. Beliau belajar hadis kepada Hammad. Sampailah kepada sebuah hadis yang dibacakan oleh Hammad bin Salamah ini yang berbunyi, "Laisa min ashabi ahadun illa walau syi'tu la akhadtu alaih, laisa Abad Darda." Hadis ini meskipun diperselisihkan kesahihannya, dan tetapi banyak dicantumkan di dalam biografi ulama nahwu. Di antaranya dalam kitab Majalisul Ulama karya Az-Zajjaj. Bahwasanya arti dari hadis tersebut, tidak ada seorang pun dari sahabatku melainkan aku mampu melarangnya jika aku mau, kecuali Abu Darda. Maka Sibawayh mengatakan atau menyalahkan sang guru, laisa Abu Darda, yang benar laisa Abu Darda, dengan dirofakkan. Kenapa? Karena laisa ini termasuk saudarinya Kana, yang mana pasti setelahnya isimnya marfu. Maka apa jawaban sang guru yaitu Hammad? Beliau mengatakan, lahanta, kamu keliru, karena tidak semua laisa itu saudarinya Kana. Ada juga laisa yang saudarinya ila. Ya, illa yaitu termasuk adawatul istisna. Maka setelahnya mansub, laisa Abad Darda. Maka sejak hari itu Sibawayh pun berazam, bertekad untuk mempelajari bahasa Arab, agar tidak ada seorang pun yang mengatakan dirinya lahanta, yakni kamu salah. Maka beliau pun berguru kepada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang merupakan ulama nahwu di kota tersebut. Tidak jauh berbeda dari kisah Al-Kisai, di mana suatu ketika beliau pernah salah ucap. Yang beliau maksud adalah a'yaitu, aku lelah. Tapi yang terucap apa? Ayitu, aku tidak tahu. Maka sontak beliau ditertawakan orang sekampung. Mereka mengatakan, jalisuna wa anta talhan, engkau duduk bersama kami padahal kamu bicara saja tidak bisa. Ya, maka dari situlah beliau jadikan kejadian yang memalukan tersebut menjadi pecut, sehingga beliau termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Padahal usia beliau tidak lagi muda. Ya. Maka hal tersebut tidak menjadi penghalang, bahkan outputnya, hasilnya apa? Beliau menjadi imamun nuhat, yaitu imamnya para ulama nahwu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya terkadang kegagalan itulah yang menjadikan kita termotivasi untuk mempelajari hal tersebut. Ketika seseorang gagal
merasa ada kekurangan dalam dirinya, maka bersyukurlah. Kemudian segera tutupi lubang tersebut. Karena betapa banyak orang yang salah, yang gagal, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya salah. Atau bahkan dia merasa dirinya salah, tapi enggan untuk menutupi kesalahan tersebut. Saya tertarik dengan buku-buku klasik karena sejatinya apa yang ada pada buku-buku kontemporer itu ada pada buku-buku klasik. Karena buku-buku kontemporer itu sejatinya hanya memvariasikan metode saja sehingga lebih mudah diterima oleh pembaca pada zaman sekarang. Dan hal ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, di mana ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ilmu-ilmu ulama kontemporer itu lebih baik daripada ilmu-ilmu ulama klasik. Karena sejatinya ulama kontemporer ini menyempurnakan ilmu-ilmu terdahulu. Maka beliau bantah hal tersebut bahwa itu salah besar. Dan beliau pun memberikan contoh dengan ucapannya, fa inna kitab Sibawayh lam yusannaf ba'dahu mithluhu. Sejatinya kitab Sibawayh ini belum pernah ada yang menyamainya sepeninggal beliau. Maka dari itu saya pribadi lebih suka dengan kitab-kitab klasik karena isinya yang ringkas akan tetapi syarat dan penuh dengan faedah. Saya membuat sebuah wadah untuk pembelajaran bahasa Arab ini yang bisa diakses oleh siapapun secara gratis, yang saya beri nama Nadwa. Saya menaruh harapan besar kepada Nadwa ini untuk melanjutkan tongkat estafet para ulama. Meskipun tentu masih jauh dari kualitas mereka, tapi setidaknya kami berusaha untuk menyalakan semangat untuk mempelajari bahasa Arab sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mereka. Untuk saat ini kami masih menggunakan metode jarak jauh, yakni online, karena memang belum memiliki gedung dan seterusnya. Dan yang terbaru kami hendak membuat sebuah website yang berisi sekolah bahasa Arab gratis, bisa diakses oleh siapapun, untuk tujuan supaya materi bisa lebih tertata dan juga bisa tersimpan dengan baik di dalam sistem. Maka kami mohon doanya kepada teman-teman sekalian agar sekolah bahasa Arab tersebut yang digital bisa segera terrealisasi. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.